Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Sakinah. Kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf digunakan untuk mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional untuk dijadikan sertifikat tanah wakaf. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, pendaftaran tanah wakaf itu dilakukan di website Sistem Informasi Wakaf. Baik, langsung saja. Kali ini kita masuk ke akun pemohon lagi. Kita masuk ke dashboard akun pemohon. Sebelum kita memulai proses pendaftaran akta ikrar wakaf, kita akan membahas terkait pembuatan surat pernyataan wakaf bersama. Jadi surat pernyataan ini digunakan ketika wakif atau orang yang berwakaf itu lebih dari satu orang. Nah, maka surat pernyataan wakaf bersama ini dibutuhkan untuk mendaftar akta ikrar wakaf. Untuk pengisiannya ini kita isi di mana alamat lokasi tanah yang diwakafkan, kabupaten kotanya Kota Baru, tambah wakifnya siapa saja, wakif pertamanya siapa, terus wakif kedua sampai seterusnya. Ketika sudah selesai mengisi data wakif bersama, simpan datanya. Oke, kita langsung ke pendaftaran akta ikrar wakaf. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait permohonan akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, yang mana APAIW itu digunakan ketika wakifnya sudah meninggal dunia, sedangkan peristiwa wakaf tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Agama. Oke. Kalau kemarin kita memilih akta pengganti akta ikrar wakaf, maka sekarang kita pilih formulir akta ikrar wakaf. Nah, persyaratannya hampir sama seperti akta pengganti akta ikrar wakaf. Yang berbeda hanya di bagian wakifnya. Ya, kalau kemarin wakifnya itu kita hanya mengisi data nama dan alamat saja, kemudian di bagian wakif ini kita isi data pemohon atau data peristiwa wakaf untuk akta pengganti akta ikrar wakaf. Kalau mendaftar akta ikrar wakaf, kita hanya mengisi data wakif atau data orang yang berwakaf, bisa itu satu orang atau wakaf bersama, kemudian nazir, kemudian yang paling penting data tanah yang diwakafkan. Nah, terkait wakif itu sama semuanya, ya, bisa perseorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Oke, untuk di sini wakif perseorangan itu bisa diri sendiri, yang diperlukan KTP asli, ya, difoto, di-scan, ya, lalu diupload. Kemudian surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa. Kemudian kalau perseorangannya tadi itu tidak sendirian, artinya bisa wakifnya itu 2, 3, 4 dan seterusnya,
mewakili suatu kelompok, keluarga, suami atau istri, atau lainnya sebagai pemilik tanah bersama. Dokumen yang diperlukan yaitu surat pernyataan wakaf bersama, KTP asli dari pihak yang mewakili, kemudian surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa. Nah, ini yang dibutuhkan ketika wakif itu lebih dari satu orang. Bagian nazir ini sama seperti akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, untuk saksi juga 2 orang, ya bebas laki-laki ataupun perempuan. Tanah yang diwakafkan dokumennya sama seperti akta pengganti akta ikrar wakaf. Kita langsung klik daftar. Nah, ini formulirnya sama seperti akta pengganti akta ikrar wakaf. Data wakif. Ya, apakah badan hukum? Tidak. Apakah organisasi yang terdaftar di Kemendagri? Tidak. Apakah wakifnya tunggal? Nah, kalau tunggal klik ya. Kalau wakifnya lebih dari satu, maka klik tanah dimiliki lebih dari satu orang. Nah, dokumen persyaratannya surat pernyataan tidak sengketa, terus nomor WTB tadi, surat pernyataan wakaf bersama tadi. Ini yang dibutuhkan untuk mengisi data wakif berjamaah. Nah, kita pilih data wakif tunggal saja. Persyaratannya sama, ya, pernyataan bermaterai kita masukkan saja. Sekarang data wakif perseorangan tunggal. Wakifnya satu orang. Kita isi datanya sampai lengkap, ya, sesuai dengan KTP. Tidak boleh ada yang berbeda, ya, sesuai dengan dokumen fisiknya. Untuk pengisian data, pemohon harus sangat teliti dalam mengisinya. Ya. Keterangan tambahan tentang wakif ini dapat diisi ketika diperlukan. Ya. Contohnya, wakif pemilik tunggal karena membeli tanah sebelum menikah. Nah, di sini bisa diberi keterangan wakif ini adalah pemilik tunggal karena tanah itu memang atas nama dia dan belinya ketika sebelum menikah. Wakif sekumpulan orang yang beli patungan bisa. Wakif mewakafkan tanah yang didapatkan dari warisan. Nah, ini berarti wakifnya bisa wakif bersama. Oke, kita simpan. Nah, dokumen wakif lengkap. Kita lanjut ke dokumen tanah. Formulir tanah. Lokasi tanah, ya. Lokasi tanah kita harus sesuaikan dengan lokasi di mana tanah itu berada. Apakah tanah yang diwakafkan memiliki sertifikat? Kalau iya, kita klik ya. Apakah sertifikatnya SHM, SHGB, dan lain sebagainya? Nah, kita isi dokumen tanahnya. Nah, kalau tidak, apakah dokumennya itu letter C, girik, petok D. Oke, untuk formulir tanah wakaf, ini kita isi data kepemilikan atau kepenguasaan tanah yang didaftarkan. Nah, ini upload bukti dokumen. Kalau ada sertifikat berarti sertifikat yang diupload. Kalau tidak ada sertifikat, SPP FBT, segel, SKT, atau sejenisnya, letter C, patok D, ya, yang bisa menjadi alas hak. Ya. Peruntukan tanah wakaf
Ini sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Tanah itu untuk sarana ibadah atau sarana pendidikan atau kedua-duanya. Kalau di atas tanah tersebut mau dibangun peningkatan ekonomi di situ, maka klik juga ya, bisa. Ya, penerima manfaat mauquf alaih masyarakat umum, fakir miskin, seluruh Indonesia, anak yatim piatu kah, atau untuk sekolah ya. Nah, dan lain sebagainya. Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan. Ini tanahnya digunakan untuk apa? Masjid, musola, pemakaman, atau rumah sakit, atau lain sebagainya ya. Dokumen pendukung jika ada kita kosongkan saja ya. Simpan. Nah, itu pengisian data tanahnya. Sekarang kita mengisi data nazir. Oke, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, bahwa nazir ini bisa jadi nazirnya badan hukum atau organisasi atau perseorangan. Ya, kita daftarkan di sini sebagai nazir perseorangan. Kita isi dokumen persyaratannya. Pertama, surat pernyataan bersedia diaudit. Kedua, surat pernyataan bersedia menjadi nazir. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Ada di sana contoh dokumen-dokumennya. Atau bisa juga teman-teman sekalian menghubungi saya melalui media sosial saya yang tertera di profil YouTube channel ini. Nah, kemudian data nazir perseorangan kita isi sesuai dengan data fisiknya. Ya, saya ingatkan kembali, nazir minimal satu orang itu beralamat di satu kecamatan dengan lokasi tanah wakafnya ya. Jadi nazir tidak boleh tiga-tiganya berada di luar kecamatan lokasi tanah wakaf tersebut ya. Jadi wajib salah satunya beralamat di kecamatan lokasi tanah wakaf berada. Enggak, dokumen KTP nazir ketiga ya. Nah, nazir perseorangan itu minimal ada 3 orang. Jadi harus minimal 3 orang ya. Boleh lebih ketika nazirnya atau pengurus tanah wakaf ini lebih dari 3 orang. Akan tetapi nazir yang keempat dan seterusnya itu tidak diisi datanya seperti ini. Jadi nazir yang keempat dan seterusnya itu nanti akan ditulis di kolom ini. Nah, ini ketika nazir perseorangannya itu berjumlah 10 orang, maka yang diisi datanya, diisi data ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kemudian nazir yang keempat dan sampai ke 10 itu kita isi namanya di sini.
Sudah. Kalau sudah diisi, kita upload dokumen pendukungnya. Ya. Bisa SK pengurus masjid, SK pengurus majelis taklim, atau juga dokumen scan KTP Nazir selain yang 3 di atas tadi, atau dokumen lainnya yang diperlukan. Tapi kalau nazirnya hanya 3 orang, maka keterangan tambahan ini tidak perlu diisi. Oke, berhasil. Ya. Nah, sudah lengkap semuanya. Kalau sudah lengkap, kita kirim pendaftaran. Kita klik kirim. Pastikan sebelum mengirim, data yang kita isi sudah benar sama dengan data yang ada di dokumen fisiknya. Nah, ini sudah dikirim ya. Jadi sudah selesai proses pendaftarannya. Kita tinggal menunggu proses validasi dari KUA kecamatan tempat lokasi tanah wakaf itu berada. Mungkin itu saja terkait proses pendaftaran akta ikrar wakaf atau pendaftaran tanah wakaf yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan tanah wakafnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah khilaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.